Simpelnya, berbahasa. Pernah nggak sih kalian merasa bingung sama struktur bahasa Indonesia, terutama soal kata-kata yang menunjukkan kegiatan? Seringkali kita pakai kata kerja atau tindakan tanpa benar-benar sadar kalau setiap tindakan itu punya aturan tersendiri. Misalnya, kenapa kita bilang makan nasi, tapi di kalimat lain cukup bilang berlari tanpa tambahan apa-apa. Di bahasa Indonesia, kata-kata yang menunjukkan kegiatan itu disebut verba. Banyak dari kita mungkin pakai istilah kata kerja ya, tapi sebenarnya verba adalah istilah resminya. Nah, apa aja sih yang masuk dalam kategori verba dan bagaimana aturan-aturan pemakaiannya dalam kalimat? Yuk kita bahas di episode kali ini, apa itu verba? Simpelnya, verba itu kata yang menunjukkan tindakan, perbuatan, atau keadaan yang dilakukan seseorang atau sesuatu. Contohnya, kata-kata seperti makan, tidur, belajar, atau bermain. Semua itu termasuk dalam verba. Di bahasa Indonesia, verba punya beberapa jenis. Kita bagi dua ya, yaitu verba transitif dan verba intransitif. Jadi, verba transitif adalah kata kerja yang butuh objek supaya artinya jelas. Misalnya, dalam kalimat dia membaca buku, kata membaca butuh objek yaitu buku. Kalau cuma bilang dia membaca, rasanya kurang lengkap kan? Lalu ada verba intransitif, yaitu kata kerja yang nggak perlu pakai objek. Misalnya, dia berlari tanpa objek pun kalimatnya udah lengkap. Maknanya juga udah jelas. Selain itu, verba juga ada bentuk aktif dan pasif. Simpelnya, di bentuk aktif, subjeknya yang melakukan tindakan seperti dia menulis surat, sementara di bentuk pasif, subjeknya yang dikenai tindakan. Misalnya, surat ditulis oleh dia. Jadi, si surat yang dikenai tindakan menulis. Nah, kalau kita perhatikan, verba ada di setiap kalimat sehari-hari yang kita ucapkan loh. Mulai dari kegiatan sederhana kayak aku masak nasi, sampai mereka bermain bola. Semua ini adalah contoh bagaimana verba dipakai untuk menggambarkan tindakan atau aktivitas. Nah, simpelnya, verba itu kata yang bikin kalimat kita hidup dan menggambarkan aktivitas kita sehari-hari. Dengan memahami verba, kita jadi lebih paham aturan bahasa yang kita pakai dan bisa nulis atau ngomong dengan lebih jelas. Semoga informasi ini menambah wawasan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.